Akhirnya, chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gue bakal membahas tentang apa aja yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, kita diperlihatkan tentang ambisi Amaimas yang bisa dibilang memaksa Saitama agar menjadi pahlawan ideal yang sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Yang dimana kita semua tahu kalau Saitama menolak mentah-mentah ajakan tersebut dan bilang kalau kehidupan pahlawan ideal bagi dia itu adalah ketika dia bisa jujur terhadap dirinya sendiri dan melakukan semua tindakan kepahlawanan dengan jujur yang tentunya tanpa paksaan. Dan juga di akhir chapter sebelumnya kita diperlihatkan monster badut psikopat yang sedang mengincar orang-orang yang ada di sekitar taman bermain untuk dia bantai. Yang dimana di sini Amaimas akan segera bertindak dan menghentikan aksi badut tersebut. Nah, di chapter kali ini kita akan diperlihatkan pertarungan antara Amaimas dan si badut psikopat yang semakin lama pertarungannya berjalan, dia ini malah semakin kuat. Dan juga di sini Amaimas akan berada dalam situasi serba salah yang akan semakin menyulitkan dia untuk bisa menghabisi monster badut yang semakin kuat tersebut. Pokoknya chapter kali ini tuh seru banget deh, asli. Nah, tapi sebelum pembahasannya dimulai, seperti biasa dulu nih, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasannya. Dan kalau udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini, waduh, enggak. Gua nggak bisa kasih lihat buat kalian untuk chapter kali ini. Bisa dolar kuning anjir video gua. Jadi kalian lihat aja lah Saitama yang lagi ngeliatin sesuatu ini. Nah, untuk judulnya dari chapter kali ini adalah Public Eye atau mata publik. Chapter dimulai dengan kita diperlihatkan si badut yang terkena telak serangan Amaimas sampai-sampai kepala dia hancur. Yang di sini Amaimas menganggap kalau si badut tersebut udah selesai dia habisi tanpa adanya perlawanan dan dengan sangat mudah. Karena ya sebenarnya wajar aja Amaimas berpikir seperti itu. Karena memang si badut terlihat memang sudah selesai. Tapi tiba-tiba salah satu dari ketiga balon yang dia pegang oleh monster tersebut, salah satunya meledak dan hanya menyisakan 2 balon sisanya. Dan seketika kepala dari si badut tersebut yang awalnya terluka dengan parah bahkan sampai hancur, sekarang perlahan-lahan mulai bisa kembali seperti semula dengan regenerasi yang cukup gila. Tentunya melihat hal tersebut, Amaimas langsung kaget. Karena mungkin dia awalnya menganggap kalau si badut cuma seorang monster lemah dan gak mengira juga kalau si badut mampu untuk melakukan hal tersebut. Yang setelah badut tersebut telah regenerasi dengan secara penuh, dia mulai melakukan semacam trik-trik gitu. Kayak ibaratnya semacam pemanasan gitulah sebelum pertarungannya dimulai. Yang di sisi lain, Amaimas masih kebingungan dengan mengatakan, padahal aku sudah menghabisinya. Sepertinya badut ini bukanlah monster biasa. Lalu di sini Amaimas mulai berpikir dan menganalisa kira-kira apa yang sebenarnya terjadi. Yang akhirnya dia mengatakan, apakah ini monster yang menyatu dengan kostum? Saat menerima serangan, apakah balon-balon itu menghentikannya lalu meledak ketika jumlah kerusakan yang diterima sudah melebihi batas? Jika teoriku benar, maka ia masih bisa menahan 2 serangan fatal lagi. Dan setelah Amaimas berpikir demikian, di sini lagi-lagi badut tersebut menampilkan sebuah trik. Tapi kali ini dia nggak cuma bergerak secara nggak jelas, karena trik dia saat ini benar-benar bisa mengeluarkan sebuah sepeda roda 1. Dan pastinya sepeda roda 1 yang dipakai sama dia ini nggak sama seperti biasanya. Karena roda pada sepeda tersebut ternyata adalah gerigi besi yang sangat tajam. Dan kemungkinan besar roda besi tersebut juga bakal dia pakai sebagai salah satu senjatanya. Yang kayaknya di sini Amaimas pun menyadari hal tersebut dengan bilang, tergantung bagaimana digunakan, itu bisa menjadi kemampuan bantuan yang sangat berbahaya. Nah, setelah si badut mengeluarkan sepeda roda besi tersebut dan mengendarai sepeda tersebut kayak hal yang normal aja, di sini tiba-tiba dia berkata, perhatian semuanya, untuk pertunjukan spesial kali ini, kami hadirkan pertunjukan mencincang manusia. Si badut berkata hal seperti itu sambil menyerang Amaimas menggunakan roda besi tajam yang ada pada sepeda tersebut. Yang pastinya di sini serangan tersebut itu nggak akan mampu mengenai Amaimas. Yang dimana ya kita semua tahu lah seberapa kuatnya dia ini.
Lalu Amaimas melancarkan pukulan counter attack yang sangat telak pada si badut sambil mengatakan, "Untung aku datang sebelum ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih buruk." Yang setelah pukulan tersebut, si badut mental dan hinggap di salah satu tiang yang ada di tempat tersebut. Lalu dia sambil tersenyum memperlihatkan pada kita semua kalau ternyata dia berhasil ngeblok serangan kuat Amaimas dengan palu yang dia pegang sejak awal. Dan di sini Amaimas dengan muka serius lagi-lagi menganalisa apa yang terjadi. Fakta bahwa ia bisa menahan serangan menusukku meski levelnya saat ini masih sangat rendah, menunjukkan kalau dia ini memang tipe monster yang baru saja terbentuk tapi pertumbuhannya sangat cepat. Lalu di sini setelah melihat semua hal tersebut, beberapa orang yang ada di tempat tersebut mulai berteriak, "Ada yang sedang melawannya, hancurkan saja. Apa dia seorang seniman bela diri atau semacamnya?" Lalu di sini kita diperlihatkan para mantan pasukan dari Narin Kiswat yang kalau kalian lupa, ya udahlah ya, lupa aja lah. Karena mereka ini nggak penting-penting amat kok, asli dah. Yang setelah mendengar semua teriakan dari orang-orang yang menyaksikan pertarungan tersebut, si badut malah kegirangan dan mulai mengatakan, "Wah, semua perhatian tertuju padaku sekarang. Akhirnya, akulah pusat perhatian sekarang. Semakin mereka menatapku seperti ini, semakin kuat pula aku merasakan sesuatu perlahan-lahan meluap dari dalam tubuhku. Aku sudah tahu, takdirku memang untuk berada di bawah sorotan." Melihat hal tersebut, di sini Amaimas langsung mengatakan dalam hati, dia tampaknya tumbuh kuat dengan mengumpulkan perhatian publik. Seseorang dengan hasrat berlebihan untuk diperlihatkan. Ini memang sangat umum terjadi. Dan setelah melihat kalau sepertinya monster ini akan berpotensi untuk menjadi sangat kuat dan semakin kuat lagi dengan adanya orang-orang di sekitar yang menonton pertarungan tersebut, Amaimas langsung bergegas mengatakan, "Semua orang, tempat ini berbahaya, segera evakuasi sekarang juga. Aku yang akan mengurus monster ini." Tapi setelah Amaimas mengatakan hal tersebut, tiba-tiba orang-orang malah terdiam dan seperti terkejut dengan mengatakan suara tersebut. Lalu si badut mulai berpikir dan memperhatikan, jangan-jangan mungkinkah kau ini Amaimas ya? Yang setelah si badut ngomong kayak gitu, langsunglah orang-orang yang ada di sekitar tiba-tiba pada heboh karena mendengar kalau Amaimas ada di tempat mereka. Dan di sini situasi yang awalnya mencekam tiba-tiba aja jadi situasi yang tidak terkendali dengan semua orang yang ramai-ramai menyebut nama Amaimas dan mulai berbondong-bondong juga ikut-ikutan untuk melihat Amaimas apakah dia ini asli atau enggak. Bahkan ada yang menganggap juga kalau pertarungan yang terjadi di antara si badut dan Amaimas adalah cuma acting doang untuk project filmnya Amaimas. Dan yang lebih parahnya lagi, orang-orang yang awalnya udah mulai pergi menjauh dari tempat kejadian, setelah mendengar nama Amaimas, mereka malah kembali lagi ke tempat tersebut secara berbondong-bondong dan membuat situasinya semakin sulit untuk Amaimas. Karena sekali lagi, kalau semakin banyak orang-orang yang memperhatikan pertarungan tersebut, otomatis si badut pun akan semakin menjadi kuat lagi. Yang dimana kita tahu kalau sekarang aja tingkat ancaman dia ini udah ada di level macan. Dan chapter 213 dari manga One Punch Man telah selesai. Wah, gimana nih menurut kalian nih? Apakah chapter kali ini tuh cukup seru? Karena menurut gue, jujur aja ini chapter yang cukup seru juga ya. Karena kita diperlihatkan akhirnya pertarungan setelah sekian lama ya tentunya. Dan kali ini pertarungannya itu bener-bener nggak biasa gitu loh. Kita diperlihatkan Amaimas yang akan bertarung dengan monster badut yang bisa dibilang ini dia OP banget sih. Kenapa gue bisa bilang OP? Karena kan kita bisa lihat juga ya, karena si badut ini bener-bener kuat banget coy. Kemampuan adaptasi dia itu bener-bener nggak masuk akal anjir. Karena seperti yang dibilang Amaimas ya, kalau si badut monster ini itu baru aja terbentuk coy. Baru aja bisa dibilang jadi monster gitu loh. Belum lama lah bisa dibilang. Tapi faktanya juga, ya walaupun dia belum lama menjadi monster, dia bener-bener kuat banget. Bahkan serangan Amaimas yang tadinya dia nggak bisa blok sama sekali, dia bener-bener kena telak, sekarang bisa dia blok pakai palunya gitu loh. Dia ini bener-bener kuat banget sih. Lebih ke adaptasi sih sebenarnya ya, bener-bener cepet banget. Bahkan untuk tingkat ancaman dia aja sekarang udah ada di level macan gitu loh. Ini bener-bener cepet sih perkembangannya. Dan ya lagi yang lebih parah adalah
Menurut gua ini tuh bener-bener monster yang mimpi buruk, bukan mimpi buruk kayak Maimas ya, lebih tepatnya salah satu counter lah. Karena kan seperti yang kita semua tahu ya, kalau counter Amaimas itu kan monster jelek ya. Cuma ya ini pun bisa dibilang salah satu counternya Amaimas lah, atau mungkin counter dari pahlawan-pahlawan yang populer ya. Karena kan ya semakin banyak orang yang melihat pertarungan atau semakin banyak orang yang memperhatikan pertarungan tersebut, si badut itu akan semakin kuat coy. Gila, bisa lu bayangin lah, kalau misalnya balonnya tinggal sisa satu, terus orang yang memperhatikan pertarungannya ada banyak, lu bisa bayangin lah seberapa kuatnya si badut ini bakalan terus berkembang gitu loh. Bahkan mungkin bisa sampai tingkat naga gitu loh. Karena ini badut bener-bener OP banget sih, jujur. Dan ya mungkin udahlah segitu aja lah. Karena menurut gue nggak begitu banyak yang dibahas juga ya untuk chapter kali ini. Ya untuk di chapter selanjutnya, ini bener-bener bakalan epic sih, jujur sih. Ini kalian bakalan diperlihatkan bahwa ini Amaimas ini bener-bener terpojok loh dengan posisi sekarang ini. Ya Amaimas memang kuat, seperti yang kita semua tahu Amaimas memang kuat. Cuma kalian nanti di chapter selanjutnya, itu kalian bakalan melihat bahwa Amaimas akan terpojok coy. Terpojoknya karena apa? Ya kita lihat aja lah nantilah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Makasih banget buat kalian yang udah tonton. Dan sorry juga gue telat uploadnya karena beberapa hari kemarin gue sakit ya, kurang enak badan dan batuk-batuk juga. Jadi agak sulit untuk merekaman suara, apalagi rekaman suaranya panjang gitu loh, belasan menit bahkan sampai puluhan menit ya. Itu bakalan batuk-batuk terus coy isinya coy. Jadi ya oke lah, terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya atau di video selanjutnya. Bye bye.